Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu kini bersembunyi di bunker di bawah kantornya setelah serangan pesawat tak berawak Hizbullah. Serangan tersebut menghancurkan jendela kamar tidur di kediamannya pada Oktober lalu. Meskipun Netanyahu tidak berada di rumah saat itu, serangan tersebut meningkatkan kekhawatiran akan potensi ancaman lebih lanjut. Mengutip Al-Mayadin pada 11 November 2024, sebagai respon Netanyahu memindahkan aktivitas kerjanya di ruang bawah tanah kantornya yang lebih aman. Media Israel melaporkan bahwa ruangan tersebut dijaga ketat oleh petugas keamanan. Langkah itu merupakan bagian dari upaya peningkatan keamanan setelah serangan tersebut. Netanyahu kini menghindari kantor utamanya di lantai atas yang dikenal dengan dinding kaca. Sebagai gantinya, ia mengikuti arahan pejabat keamanan untuk bekerja di ruang yang lebih aman. Keputusan tersebut mencerminkan peningkatan kewaspadaan atas potensi ancaman yang terus berlanjut. Perdana Menteri Benyamin Netanyahu mengklaim bahwa Israel berada di balik serangan teror pagar yang terjadi di Lebanon pada September lalu. Serangan tersebut menargetkan ribuan pagar di Lebanon dan sebagian wilayah Suriah, menyebabkan ratusan orang tewas dan ribuan lainnya terluka. Hal itu dikonfirmasi Netanyahu pada rapat kabinet pada Minggu 10 November 2024. Mengutip Al-Mayadin, Netanyahu menyatakan bahwa serangan itu tetap dilaksanakan meskipun ada keberatan dari pihak militer dan intelijen. Pernyataan itu menunjukkan adanya ketegangan antara pemerintah Israel dan pejabat keamanan terkait keputusan tersebut. Diketahui sebelumnya Israel tidak mengakui keterlibatannya dalam serangan itu meskipun pemerintah Lebanon telah menuduhnya. Surat kabar New York Times melaporkan bahwa Israel menanam bahan peledak dari pagar-pagar merek Taiwan yang baru saja diimpor ke Lebanon. Kejadian itu semakin memanas ketegangan antara Israel dan Lebanon. Militer Israel mengklaim sejumlah tentara membakar bendera Lebanon di selatan Lebanon pada Sabtu 9 November 2024 yang dianggap sebagai pelanggaran perintah. Video yang beredar di media sosial memperlihatkan tentara Israel sedang membakar bendera Lebanon sambil menyanyikan lagu religi. Mengutip Al-Arabiya, juru bicara militer Avichai Adrae mengatakan tindakan tersebut tidak sesuai dengan nilai-nilai pasukan pemerintahan Israel. Ia menegaskan bahwa fokus perang Israel adalah melawan Hizbullah yang dianggap bukan bagian dari identitas Lebanon. Namun, unggahan tidak menyebutkan sanksi terhadap tentara yang terlibat. Video tersebut juga menampilkan militan Hizbullah yang mengganti bendera Lebanon dengan spanduk Hizbullah. Israel terlibat konflik dengan Hizbullah sejak akhir September lalu, memperluas operasi dari Gaza ke perbatasan utara. Perlu diketahui, sejak serangan 7 Oktober 2023, Hizbullah melancarkan serangan terhadap Israel untuk mendukung Hamas. Hizbullah kembali meluncurkan roket ke arah event Menachem di Al-Jalil Barat, Israel pada Sabtu 9 November 2024. Serangan tersebut terjadi di wilayah perbatasan tempat pasukan Israel telah menyelesaikan operasi mereka. Serangan itu mencerminkan frustasi yang meningkat di kalangan pemukiman Israel Utara yang meragukan klaim penjabat militer tentang keamanan. Meski pejabat militer Israel menyatakan serangan udara sejak September telah mengurangi kemampuan rudal Hizbullah, serangan terbaru bertentangan dengan klaim tersebut. Mengutip Al-Mayadin pada 11 November, pejabat keamanan Israel mengatakan penghentian serangan roket hanya dapat dicapai melalui resolusi politik bukan operasi darat. Sementara itu, saluran 12 Israel melaporkan rasa frustasi para pemukim yang diminta untuk kembali ke rumah mereka meskipun ada ancaman roket. Hizbullah tetap mempertahankan kemampuan roketnya yang diperkirakan akan bertahan setelah konflik tersebut. Media Channel 12 memperingatkan bahwa pasukan keamanan Israel belum dapat menjamin penghentian tembakan roket dari Lebanon. Hizbullah meluncurkan serangan dengan skuadron drone bunuh diri ke pangkalan komunikasi militer Israel pada Minggu 10 November 2024. Serangan tersebut menargetkan pangkalan Ein Kozlot yang terletak 55 km dari perbatasan Lebanon-Palestina selatan Danau Tiberias. Menurut pernyataan Hizbullah, serangan itu berhasil mengenai sasaran secara akurat. Mengutip Tribun News, Hizbullah menegaskan bahwa serangan itu bagian dari upaya membela Lebanon sebagai tanggapan atas agresi militer. Serangan tambahan juga dilaporkan di lokasi pertemuan IDF di Marun al-Ras, selatan Lebanon. Israel telah mengerahkan 5 divisi militer dengan lebih dari 50.000 tentara untuk operasi darat di Lebanon.
Namun, meski dilengkapi senjata canggih, IDF kesulitan membuat kemajuan signifikan. Sementara itu, desa Aita al-Sab menjadi simbol perlawanan bertahan dalam gempuran udara dan artileri Israel. Perlawanan kuat Hizbullah memaksa IDF untuk mencari jalur serangan baru di Qiyam. Hingga kini, IDF belum mampu menguasai satupun desa di wilayah Lebanon. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.